Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur malam hari ini bahwa kita berjumpa kembali dalam pesan firman Tuhan atau pesan pastoral malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua yang menikmati firman Tuhan malam hari ini tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam kuat, dan tetap di dalam perlindungannya Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur malam hari ini bahwa kami punya sumber segala terang, yaitu Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam terang-Mu. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam terang-Mu, maka kegelapan akan sirna dalam hidup kami. Dan ajar kami juga untuk tunduk kepada firman Allah. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kehidupan buat kami. Berbicaralah kepada kami malam hari ini Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama sejenak sebelum menjelang kita tidur malam ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sedikit belajar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan membaca buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya tidak menguasainya. Sekali lagi saya bacakan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, tema yang saya berikan malam hari ini adalah hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang terang itu berbicara tentang kehidupan. Coba kita membayangkan kalau di dalam rumah kita atau di dalam pekerjaan kita tidak ada lampu, tidak ada terang, tidak ada cahaya. Semuanya gelap. Saya percaya bahwa kita semua tidak akan bisa beraktivitas. Secanggih apapun pekerjaan kita, kalau tidak ada cahaya, tidak ada terang, maka semuanya tidak akan bekerja dengan baik. Nah, berarti betapa pentingnya terang itu, betapa pentingnya cahaya itu dalam kehidupan manusia. Jadi kalau terang itu sudah ada di dalam rumah, misalnya tadi gelap, tiba-tiba lampu nyala, datanglah terang itu, maka gelap itu akan sirna, gelap itu akan hilang, maka semuanya di sekitar kita akan kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya, firman Allah yang telah menjadi manusia, dan dia adalah Allah, dia adalah terang yang sesungguhnya, dia adalah sumber terang itu, dia adalah sumber cahaya itu yang menghilangkan kegelapan. Nah, ini penting Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa mengapa saya mengatakan bahwa hidup kita ini harus selalu di dalam terang. Karena akhir-akhir ini akan banyak tantangan di depan kita, bukan hanya COVID saja yang akan tiba, tetapi ada hal-hal yang mungkin akan merontokkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang mungkin saja kita bisa meninggalkan Tuhan, atau mungkin saja kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Makanya ketika Yohanes menuliskan, dia berkata bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Nah, sebenarnya manusia itu sebenarnya sesungguhnya tabiatnya itu hidup di dalam kegelapan. Yang paling berbahaya sebenarnya dalam hidup kita itu bukan hanya kegelapan secara jasmani, tetapi yang paling berbahaya itu adalah kegelapan secara rohani. Nah, kegelapan secara rohani itu seperti apa Bapak Ibu? Orang Kristen berkata bahwa saya sudah menjadi seorang Kristen tetapi masih hidup di dalam kegelapan. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya yang sudah ada di dalam diri kita, tetapi kehidupan kita hidup dalam kegelapan, ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, orang Kristen yang hidup di dalam kegelapan, orang Kristen yang hidup di dalam kegelapan dikatakan begini. Saya kasih contohnya begini, bahwa orang Kristen yang hidup dalam kegelapan itu sama, artinya begini, pada waktu iblis kehilangan seseorang, ketika dia menyatakan pengalamannya lahir baru, maka iblis itu akan terus mengintimidasi, maka iblis itu akan terus menghancurkan akan sukacita dan damai sejahtera orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen yang hidup di dalam kegelapan, itu artinya iblis kehilangan kita ketika kita mengalami pengalaman rohani, yaitu yang disebut dengan kelahiran baru. Ketika kita menyatakan iman kita kepada kelahiran baru kepada Yesus Kristus, iblis itu akan kejar terus, dia akan terus mengintimidasi,
Dia akan terus menghancurkan dengan berbagai cara bagaimana supaya orang itu kembali kepada hidup yang lama. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman rohani kita jangan sampai kita tinggalkan. Karena pengalaman rohani itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghancurkan pekerjaan iblis. Sama seperti ketika kita di dalam sebuah keluarga, kita mengalami pengalaman rohani dalam keluarga, ada momen-momen penting dalam keluarga, kemudian tiba-tiba kita menghilangkan itu atau kita melupakan itu dan tidak melakukan itu lagi, makanya iblis sangat mudah untuk masuk, untuk menghancurkan damai sejahtera dalam sebuah keluarga. Jadi ketika seseorang sudah menyatakan imannya kepada Kristus, maka iblis kehilangan kita, maka dia akan mengintimidasi terus sampai akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Itu pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu menghancurkan dan membunuh dan membinasakan. Jadi dia mengintimidasi. Makanya ketika Yesus berkata, "Aku terang itu." Ketika terang itu masuk ke dalam hatimu, maka kegelapan yang ada di dalam hatimu akan sirna. Tapi kenapa kita suka balik kepada kehidupan kegelapan itu? Ya karena kita melupakan pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Jadi saya ingin mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah engkau melupakan pengalaman rohanimu, perjumpaanmu dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu adalah salah satu cara untuk iblis tidak menghancurkan akan damai sejahtera kita. Saya ingin mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa Yesus itu adalah sumber terang dari segala terang. Jadi Yesus itu tidak perlu terang karena dia sudah sumber terangnya. Kita yang membutuhkan terang itu. Makanya kenapa kita orang-orang di dunia ini mati? Karena kita memerlukan terang. Mati itu kenapa? Karena kita hanya diberikan terang, diberikan hidup oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan ambil hidup kita, ya udah selesai perkaranya, selesai hidup kita. Karena kita diberikan terang. Tapi kalau Yesus, dia adalah terang itu sendiri. Tidak ada yang memberikan terang kepadanya, karena dia itu terang sendiri. Nah, yang ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sedang mengatakan kepada kita akhir-akhir ini, engkau harus selalu hidup di dalam terang itu. Jangan sampai engkau mengalami yang namanya kegelapan rohani. Kalau terjadi yang namanya kegelapan rohani, maka hidupmu pun yang engkau aplikasikan, yang engkau tampakkan kepada orang pun adalah kegelapan. Jadi penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa usahakan hidup kita selalu ada di dalam terangnya Tuhan. Orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan itu, dia akan rajin berdoa. Itu berdoa itu terus menerus dia lakukan. Itu orang yang hidup di dalam terang. Yang kedua, orang yang hidup di dalam terang, ia terus mengucap syukur. Ia terus beribadah kepada Tuhan. Dia terus memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang dia kerjakan dalam hidupnya. Ia melayani Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan, ia mempercakapkan firman Tuhan. Kemudian apalagi yang dia lakukan? Orang yang di dalam terangnya Tuhan adalah orang yang selalu memberi yang terbaik. Bahkan yang terbaik di atas yang terbaik. Untuk kemurnian dan kekudusan serta kemuliaannya Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam terang. Jadi tidak ada lagi kegelapan di dalam hidupnya. Saya ingin mau katakan kepada saudara, kalau saudara atau kita termasuk saya membenci saudara kita, sebenarnya kita sudah kategori dalam kegelapan rohani. Kalau kita masih tipu sana tipu sini dalam bisnis kita tidak tulus, kita masih kong kali kong, kita masih kompromi dengan hal-hal yang bersifat dunia, sebenarnya saya ingin mau katakan kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau kita masih tipu suami, tipu istri, tidak ada keterbukaan di dalamnya, sebenarnya kita masih hidup dalam kegelapan. Itu kita tidak sadari, kita anggap itu biasa saja. Suami saya orang baik kok, dia gak peduli, dia masa bodoh. Istri saya gak peduli dengan itu, dia masa bodoh, apa adanya saja. Tapi ingin saya mau katakan kepada saudara, kalau di dalam sebuah keluarga suami istri tidak ada kejujuran di dalamnya, tidak ada keterbukaan, sebenarnya saya ingin mau katakan masih hidup dalam kegelapan.
Karena orang yang hidup di dalam kegelapan, maka akan semua kelihatan terang benderang dan tidak ada yang tersembunyi. Dan semuanya murni dan tulus. Saya sekali katakan, orang yang hidup di dalam terang, semuanya akan kelihatan. Dan semuanya murni dan tulus semua yang dia kerjakan. Saya ingin mau katakan bahwa gaya hidup kita semestinya harus mencerminkan terang. Jadi kalau hidup kita masih dalam kegelapan Bapak Ibu, bahaya. Walaupun kita mungkin mengatakan saya seorang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah masih hidup di dalam kegelapan atau tidak? Apakah terang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita atau tidak? Kalau kita berkata bahwa saya sudah hidup di dalam terangnya Tuhan dan saya perkatakan bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus, berarti hidup kita harus menunjukkan sikap yang terang. Tapi kalau di dalam bisnis kita masih tipu sana tipu sini, saya kira itu bukan dikatakan hidup dalam terang. Kalau kita masih membenci saudara kita masih membenci mungkin rekan-rekan bisnis kita, atau kita masih membenci mungkin pelayan-pelayan kita yang kita tidak suka di dalam gereja, saya katakan itu masih di dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Suka menceritakan kelemahan orang lain, menyebarkan hoax, memfitnah, bergosip. Itu sebenarnya hidup dalam kegelapan. Makanya pemazmur berkata di Mazmur pasal yang pertama, jangan ikut dalam kumpulan pencemooh. Tapi mestinya kesukaannya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, itu orang hidup dalam terang. Kalau orang hidup dalam terang, ya pasti dia hidup di dalam firman Allah. Karena firman Allah itu adalah terang, terang itu yang menerangi hidupnya, maka terang yang menerangi hidupnya akan menerangi orang lain. Walaupun di sekitarnya adalah orang-orang yang penuh dengan kegelapan, tapi karena ada terang di dalam diri kita, maka orang-orang yang ada di sekitar yang penuh dengan kegelapan itu, kita bisa terangi dengan terang yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menerangi orang-orang di sekitar kita yang masih hidup di dalam kegelapan, atau sama saja? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan, jangan pernah engkau melupakan dan meninggalkan pengalaman rohanimu bersama dengan Tuhan. Karena itu kekuatan dalam dirimu. Jangan pernah engkau melupakan bagaimana Tuhan menolong engkau di waktu-waktu yang lalu. Berarti hari ini pun Tuhan pasti tolong engkau. Jangan engkau lupakan bagaimana Tuhan yang lalu-lalu memberkati engkau. Maka hari ini pun Tuhan pasti akan memberkati engkau. Kalau yang lalu-lalu engkau mengingat bahwa engkau disembuhkan dari segala penyakitmu, maka ingatlah hari ini pun itu bisa terjadi bagimu. Karena mengapa? Engkau tetap bertahan di dalam terang itu. Tetapi jika kita tidak bertahan di dalam terang itu, maka kegelapan akan kembali menguasai hidup kita. Saya ingin katakan kepada saudara, keluarga saudara penuh dengan terang kasih Allah, itu kita yang ciptakan. Kalau dalam keluarga kita penuh dengan kegelapan, kita juga yang ciptakan. Jadinya apa artinya Bapak Ibu? Ketika terang Kristus itu ada di dalam diri kita, maka itulah yang akan kita bawa di dalam keluarga kita. Itulah yang kita bawa di dalam perusahaan kita. Itulah yang kita bawa di dalam pertemanan kita. Itulah yang kita bawa di dalam bisnis kita. Itulah yang kita bawa di dalam aktivitas kita setiap hari. Saya ingin katakan, orang yang ada di dalam terang, maka hidupnya pun akan terang benderang. Dan orang lain akan melihat terang itu di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Hiduplah dalam terang, biarkan itu menjadi gaya hidup kita terus menerus. Apapun kondisi kita Bapak Ibu, tetap pastikan diri kita ada di dalam terangnya Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita kehilangan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan bisa tolong kita, maka sekarang pun Tuhan bisa tolong kita. Maka ke depannya pun Tuhan bisa tolong kita. Makanya di dalam terang itu ada pengharapan. Tetapi di dalam kegelapan penuh dengan kebinasaan. Yang ketiga, hati harus terus dikuasai oleh terang Kristus. Karena itu memberikan pengharapan. Yang ketiga saya katakan, hati kita harus terus dikuasai oleh terang Kristus. Karena itu yang memberikan pengharapan kepada kita.
Sekali lagi saya katakan, orang yang hidup di dalam kegelapan akan menghancurkan pengharapannya. Tetapi orang yang hidup di dalam terangnya Kristus akan memberikan pengharapan yang besar dalam hidupnya. Saya ingatkan jemaat Tuhan, apapun kondisimu akhir-akhir ini, tetaplah hidup di dalam terangnya Tuhan. Apapun keadaanmu akhir-akhir ini, mungkin engkau sakit, kondisi ekonomimu menurun, usahamu mungkin masih stuck, enggak naik, enggak turun, atau mungkin turun. Mungkin engkau dalam kondisi kekhawatiran, kondisi ketakutan dalam dirimu. Saya ingin mau katakan, hilangkan semua itu, karena itu adalah pekerjaan yang mengintimidasi engkau, supaya engkau keluar dari terangnya Kristus. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, hiduplah di dalam terangnya Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Karena Tuhan yang dulu, sekarang sama yang akan datang itu Tuhan yang sama. Dan janjinya tidak pernah berubah. Dia berkata, setiap orang yang mengandalkan aku, setiap orang yang berharap kepadaku, aku akan memberikan pengharapan kepada mereka. Itu perkataan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang terang. Tuhan, ajar kami untuk kami tidak mengalami yang namanya kegelapan rohani. Ajar kami Tuhan supaya kami terus bersandar kepada terang Tuhan Yesus Kristus. Karena terang itu memberikan pengharapan kepada kami. Pengalaman-pengalaman rohani kami bersama dengan Tuhan itu kami tidak lupakan. Tapi itu terus kami ingat, memacu semangat kami, memacu iman kami. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Terang itu tidak pernah berubah, firman Allah tidak pernah berubah. Dan kami pegang itu Tuhan. Dan jika di antara jemaatmu ada yang mengalami keputusasaan, Tuhan berikan mereka pengharapan. Jika di antara jemaatmu ada yang sakit, Tuhan engkau sembuhkan mereka. Kami sangat percaya kepada Tuhan bahwa kesembuhan ketika kami berdoa, maka kesembuhan itu terjadi atas mereka. Karena kami tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Engkau berserta dengan mereka. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, usaha mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, bisnis mereka Tuhan berkati, keluarga-keluarga Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati, supaya keluarga-keluarga tetap ada di dalam terangnya Tuhan. Jika sudah menjauh dari terangnya Tuhan, Bapa kembalikan mereka kepada terang itu. Jamah hati mereka, supaya keluarga-keluarga kembali bersatu dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa biarkanlah berkat Allah terus melimpah atas jemaat-Mu. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, biarlah damai sejahtera, sukacita Allah, pengharapan yang daripada Tuhan Yesus terus menyertai mereka, mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang sudah diberkati katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.